Shoulder circles forward. 20. Second. Next move. Dynamic glute stretch. 12. Time. Next move. Dynamic lunges. Left leg. 20. Second. Next move. Dynamic lunges. Right leg. 20. Second. Next move. Next move. Dynamic side lunges. Left leg. 20. Next move. Dynamic side lunges. Right leg. 20. Next move. Jumping jacks. 20. Next move. Next move. Run him. Set. Dynamic quad stretch. 10. Time. 3, 2, 1. Baiklah, begini tampilan dari aplikasi Huawei Health ya. Pada bagian atas ini kita bisa melihat rangkuman dari kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini dari
head clovernya ya, untuk melihat bagaimana kehidupan sehat kita sudah berjalan, mulai dari get up itu waktu bangun kita, terus minum air sudah berapa lama, sudah berapa banyak air yang sudah kita minum, terus daily smile ini nanti kita diminta untuk berfoto ya, untuk tersenyum minimal 1 kali sehari, terus breathing untuk mengetahui tingkat stres kita apakah normal ataukah tinggi ataukah rendah. Terus activity ini untuk kegiatan olahraga kita ya, apakah kita sudah melaksanakan olahraga atau belum. Nah, jadi ini ada pengaturan dari harinya ya, hari yang telah lalu nih, seperti ini ya. Pada hari Rabu sudah berolahraga selama 12 menit. Juga langkah-langkahnya juga bagus, cuman tidurnya agak kemalaman ini, sekitar menjelang jam 12 malam. Bangunnya pun cepat juga ya. Ini untuk rangkuman dari aktivitas harian kita ya. Ini menu tampilan awal. Kemudian di sebelah kiri atas ini ada tampilan olahraga kita ya. Ini sudah berapa banyak kita olahraga dalam 1 bulan. Ini ditampilkan di sini ya. Nah, ini kegiatan saya ya, mulai dari warming up ya atau pemanasan, terus ada olahraga ya, ini warming upnya ya, untuk pemanasan sebelum lari, kemudian outdoor runnya ya, lari ya. Ini ada tampilan petanya, GPS-nya ya, seperti itu. Kemudian ada juga posturan ya, atau pelemasan tubuh ya. Ini biar otot-ototnya tidak tegang, tidak pegal seperti itu ya. Nanti akan saya tampilkan menu pemanasan dan pelemasannya setelah olahraga. Ini ada di aplikasinya semua. Berikutnya ini heart clover tadi sudah tunjukkan. Ini tampilan detak jantung. Ini kenapa kosong? Karena ini waktu saya lagi ngecas ya. Ada kosong di tengah. Ini saya tinggal jamnya untuk ngecas. Kurang lebih selama 45 menit itu sudah penuh ya. Seperti itu. Nah, ini grafiknya. Ya, ini kenapa grafiknya rendah pada bagian sebelah kiri, karena itu pada waktu kita tidur ya. Jadi detak jantung kita itu rendah. Terus ada pengukuran tubuh, ini bisa kita masukkan secara manual ya. Berapa tubuh kita ya, mulai dari sebelumnya. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini dengan mengklik ya add record ini untuk menambahkan atau menurunkan berat tubuh kita. Kemudian pada menu sleep ini juga dijelaskan ya total jumlah tidur kita. Jadi ada nampak itu grafiknya juga dari jam berapa kita tidur ya. Ini malah semalam itu saya tidur sebelum jam 10 dan bangun jam 6. Jadi total tidurnya itu ada kurang lebih sekitar 8 jam 8 menit ya, seperti itu. Ini ada juga keterangan tentang deep sleep, light sleep, dan REM sleepnya. Terus ada juga keterangan kalau kita ada bangun ya, dan juga breathing quality-nya. Jadi pernapasan kita ketika kita mau tidur seperti itu. Pernapasan ketika kita lagi tidur apakah normal, apakah ada permasalahan dalam pernapasan kita, ini nanti ada dijelaskan atau didetek juga ya, di tracking juga oleh Huawei Watch SE-nya. Nah, bagi kita yang kesusahan tidur, di sini disediakan fasilitas sleep music ya. Ini ada bermacam-macam sleep musiknya yang disediakan oleh aplikasi Huawei Health ya. Nah, ini tata cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi ada suara hujan di malam hari, ada suara deburan ombak di laut ya, agency, terus ada interstellar, juga ada suara-suara yang lainnya untuk membantu kualitas tidur kita. Terus pada menu berikutnya ada stres ya, ini tingkat stres kita. Ini memang sudah saya aktifkan all day ya. Jadi dari pagi, dari ya setiap 24 jam ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, ini dia mendetek secara periodik ya, secara berkala.
Terus ada juga SPO2 yang juga aktif 24 jam. Ini juga dia tracking secara berkala juga. Ini kenapa ada bolong-bolong di sini, ini karena waktu saya melepas jam ya. Jadi jamnya tidak saya pakai 24 jam. Seperti itu. Terus juga ada activity ring ya untuk mengetahui apa saja kegiatan yang kurang dari kita pada hari ini ya, dan bagaimana juga kegiatan yang sudah penuh ya, seperti ini. Nah, ini nanti ada dijelaskan dan juga ada direkam di Watchpad SE-nya juga seperti itu. Terus yang terakhir itu menu cycle kalender ya, ini bagi perempuan terutama untuk mengetahui siklus haid dan masa kesuburan. Jadi kita bisa ngedit ini menunya, apa saja yang mau kita hilangkan dan apa saja yang mau kita tambahkan. Karena Watchpad SE ini tidak bisa men-tracking ya, blood pressure, skin temperature dan health glands, maka ini tidak, blood pressure dan skin temperature terutama skin temperature ya, suhu kulit jadi dan tekanan darah, jadi tidak saya masukkan. Itu biasanya ada di Huawei Watch D ya, yang harganya 5 jutaan itu. Nah, di sini juga dijelaskan average-nya ya secara umum. Apa saja, bagaimana kualitas tidur kita dan lain sebagainya. Ini pada menu utamanya ya, menu kesehatannya. Terus pada menu exercise atau olahraga, nah ini ada beberapa pilihan. Ada outdoor run, ada indoor run, ada workout, ada walk, dan ada cycle. Dan juga kita diberikan kursus ya, bagi yang suka kursus atau olahraga secara rutin dan berapa banyak orang yang sudah mengikutinya, ini ada di all course ya, macam-macam kursus. Ada interval 1, ada run, walk or walk advance, dan hit run ya. Ini tergantung bagi kalian yang suka olahraga lari terutama ya. Untuk menu outdoor runnya juga ada AI running plan ya. Jadi ini kita bisa membuat planning ya atau rencana untuk lari secara rutin seperti itu. Nah, pada bagian bawah ya, ini ada menu warm up ya. Ada menu pemanasan ya, baik itu pemanasan sebelum kita melakukan lari pada menu warm up, ada post run ya, pelemasan setelah kita lari, ada juga aerobiknya itu, senamnya itu sebelum kita melakukan lari yang jauh, atau begitu juga dengan setelah lari yang jauh. Jadi supaya otot-otot kita ini ketika kita olahraga itu tidak sakit ya. Untuk dari pengukuran heart rate dan kalori yang terbakar nanti akan dihitung langsung dari jamnya ya. Jadi kita melakukan pemanasan ataupun pelemasan itu nanti sudah terdeteksi dan terhubung langsung di Huawei Watchpad SE-nya seperti itu ya. Indoor run juga ada, workout ini pilihan-pilihannya ya, mau yang mana ya, ada berbagai macam senam ya dan olahraga nih. Kita bisa memilih, ada wall body, ada barbell power clean, ada stand ya. Ini bisa dipilih ya. Ada banyak sekali pilihan-pilihan olahraganya untuk membentuk badan, dan juga untuk kegiatan yang lainnya ini juga sudah ada ya. Jadi tinggal kita pilih saja, dan itu nanti ketika kita memulai aerobiknya atau kegiatan olahraganya itu langsung terkoneksi ke jamnya jadi langsung mendeteksi baik itu detak jantung, kalori yang terbuang, yang terbakar, dan lain sebagainya ya. Ada juga menu jalan, cycle ya, bersepeda bagi yang suka bersepeda seperti itu. Nah, ini pada menu exercise. Kemudian kita masuk pada menu device. Nah, ini akan menampilkan semua perangkat Huawei ya, yang terhubung dengan Huawei Health ya. Jadi kalau kita klik perangkat yang terhubung, maka dia akan menjelaskan, menampilkan ya. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan berupa health monitoring. Nah, apakah kita akan men-track semuanya ataukah kita pilih hanya ketika kita diperlukan ya, seperti itu. Stand reminder, kalau kita terlalu duduk lama, dia biasanya dalam 1 jam itu akan mengingatkan kita untuk berdiri. Terus juga pengaturan tracking detak jantung ya, ini juga bisa all day ya,
dan juga ada alerts ya. Alerts ini artinya nanti dia mengingatkan kalau detak jantung kita berlebihan atau sangat kurang sekali, seperti itu. Ada juga automatic stress test, terus automatic SpO2 ya, SpO2 itu juga nanti bisa di tracking di sana. Bisa kita matikan di aplikasinya kalau tidak mau all day, karena kalau ini semua dihidupkan ya 24 jam maka sangat menguras baterai. Ya, juga ada tampilan pulse wave arrhythmia analysis ya. Nah, ini menu yang sangat diunggulkan dari Huawei WatchFit SE yang juga ada di Huawei Watch GT4 ya. Cuman bedanya kalau di WatchFit SE cuman harus dilakukan melalui aplikasi. Kalau Watch GT4 kan itu bisa langsung dari jamnya, seperti itu. Ini tampilannya. Terus ada juga notification ya, ini nanti aplikasi mana saja yang mau kita tampilkan atau mau kita send ya di Huawei WatchFit SE kita. Ini kita bisa pilih dari berbagai macam aplikasi yang terinstall di HP kita. Terus ada Find Device ya, ini untuk mengetahui lokasinya. Cuman karena WatchFit SE ini sama dengan WatchFit generasi pertama yang tidak ada speakernya, jadi paling dia cuma bergetar saja. Ya, seperti itu. Kemudian pada menu alarm kita bisa mengset ya alarm yang ada pada jam kita pada WatchFit SE-nya. Ini mau jam berapa nanti dia ketika sudah jamnya sampai ya tiba waktunya nanti dia akan bergetar untuk membangunkan kita. Terus ada weather report ya, ini untuk mengetahui laporan cuaca yang ada pada jam kita. Terus quick replays ya, ini bisa kita edit atau bisa kita tambahkan pada add replay ya, apa yang mau untuk membalas cepat baik dari pesan SMS, WhatsApp, media sosial dan lain sebagainya yang bisa melakukan balas cepat. Terus ada menu troubleshooting untuk mengetahui apa saja yang cara untuk supaya jamnya ketika bermasalah itu bisa melalui troubleshooting. Terus pada menu device setting, nah ini kita bisa mengatur apakah mau dijadikan sebagai music control, terus pengingat kalau jamnya jauh atau terpisah atau terputus koneksinya dengan HP kita. Terus juga ada rest to wake di sana, bisa mematikan dan hidupkan dari aplikasinya ya. Kalau untuk rest to wake di WatchFit SE-nya sendiri saya belum menemukan. Jadi kalau ada yang tahu di mana letak pengaturannya pada jam WatchFit SE-nya ya silahkan komen di bawah. Terus untuk restore factory setting ini untuk mengatur ulang ya jam kita. Jadi nanti dia seolah-olah tidak pernah terhubung ke aplikasi Huawei Health yang ada di HP kita. Jadi dia mereset ya kalau misalkan nanti terjadi sebuah masalah. Dulu saya pernah melakukan reset pada Huawei Band 7 saya ya, itu namanya bagus seperti baru lagi tampilannya. Terus untuk firmware update ini untuk mengetahui ya apakah ada update terbaru dari OS Harmony ya untuk WatchFit SE kita, seperti itu. Menu help dan menu device info ya, ini untuk mengetahui device infonya. Ini jam kita seri berapa, terus serial numbernya apa, terus MAC address atau Bluetooth addressnya juga ada di sana. Seperti itu. Nah, untuk tampilan jamnya, untuk tampilan watch face-nya ini ada banyak sekali, tapi berbayar ya mayoritas. Nah, kalau mau cari yang gratis, kita bisa klik di menu free. Nah, ini semua tampilan jam-jam yang gratis-gratis ya. Nah, yang gratis dan yang berbayar itu ada lebih dari 10.000 menurut promosi atau iklan Huawei yang ada di official store-nya ya. Untuk WatchFit SE ini ada banyak sekali. Nah, untuk melihat watch face yang sudah kita download, kita bisa klik di main ya. Di sini ada watch face yang sudah kita download.
yang sudah ada di jam kita. Jadi kita bisa pilih. Dan kalau kita mau mengubah juga bisa langsung dari sini. Ya. Nah, ini ada menu favorit, ada menu download history, purchase history, dan installation manager. Ya, ini untuk mengetahui ya aktivitas kita dalam mencari watch face yang kita mau ya. Bagi yang ingin mencari watch face secara spesifik, kita bisa mengklik menu search, terus ketik ya, baik itu nama developernya ataupun kriteria tertentu dari tampilan jam yang ingin kita cari, ya bisa di sini. Cuman ya mayoritas itu berbayar. Sulit sekali untuk menemukan yang gratis-gratis, itu kadang ada ya. Cuman hanya sedikit sekali persentasenya dibandingkan yang berbayar. Tapi harganya tidak mahal kok. Ya, masih banyak yang murah-murah ya. Bahkan yang harga 5.900 pun ada. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau yang dari Huawei ya, buatan Huawei, kita bisa mengklik di official series. Nah, ini ada. Ya, memang yang paling atas itu biasanya yang bagus-bagus itu ditaruh, yang cantik-cantiknya itu yang berbayar. Tapi kalau kita geser terus ke bawah, nanti kita akan menemukan yang gratis-gratisnya seperti ini. Kalau ada bacanya install atau pasang ya, kalau bahasa Indonesia itu berarti watch face-nya gratis. Banyak sekali nih watch face-nya ya. Seperti itu. Ini memang tidak salah itu kalau Huawei mengatakan ada 10.000 lebih watch face-nya, supaya kita tidak bosan untuk memakai jamnya. Dan menu yang gratisnya juga, tampilan yang gratisnya juga banyak sekali ya. Itu tergantung nanti kita mau pilih yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Huawei Health-nya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada pada video yang akan datang. Terima kasih.